Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Sahabat-sahabat, sudah lama juga tidak mengedukasi terkait baik pusaka dari rempah-rempah, daun-daunan maupun eh, mengedukasi terkait penyakit, ya, segala macam bentuk penyakit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kali ini sahabat, saya akan mengedukasi terkait karena banyak yang menanyakan bahwasanya banyak yang terkena, teman-teman di luar sana banyak yang terkena sakit lambung, ya. Terutama saya juga kena lambungnya sahabat. Makanya banyak yang tanya, terus kemudian kebetulan saya juga saat itu juga sudah mulai membaik, terkena lambungnya. Nah, ini kita sharing-sharing terkait penyakit lambung sahabat. Kemarin juga sudah sharing sama teman-teman di luar sana. Nah, sekarang saya akan memberi tips untuk teman-teman di luar sana yang terkena asam lambung maupun ya selambung lah, ya. Nah, bagi teman-teman di luar sana, sahabat-sahabatku di sana, jika sudah sakit, dalam keadaan sakit di sini, ini bagian lambung ya sahabat, ya. Terus di sini ulu hati, di bawahnya sini. Lah, ketika sini sudah tidak enak, sudah merasakan kayak sesak, sudah ada tanda-tanda yang lain. Karena tanda-tanda sakit lambung itu banyak sahabat. Tidak hanya perih dan sesak di bagian sini sahabat, tetapi juga mengarah ke bagian kepala. Terus kondisi kita juga terserang, yaitu dalam keadaan lemas gitu. Terus kemudian sini kembung. Ini kalau kebanyakan gas, jadi kita akan lemas begitu sahabat. Itu yang dulu saya alami. Nah, sekarang alhamdulillah sahabat, sekarang sudah agak mendingan, bisa dibilang 90%. Ya, 10%-nya ini kan yang namanya sampah ini kan tidak bisa dibersihkan sepenuhnya, ya. Bisa dibersihkan tapi dengan cara proses perlahan-lahan itu akan bersih, ya sahabat. Ya, kita harus bersyukur sahabat, diberikan kesehatan, apalagi kita diberi ujian yang namanya sakit. Karena sakit itu juga ujian, sehat itu juga ujian, itu sahabat. Kenapa sakit itu ujian? Karena ketika sahabat-sahabatku sakit, ketika sahabat-sahabatku kondisi tidak stabil, saya yakin sahabat-sahabat pasti akan mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegur kita dengan cara dikasih sakit. Itulah kasih sayang Tuhan terhadap makhluknya, sahabat-sahabat. Oke, kembali lagi sahabat. Jadi dulu saya itu sahabat, yang pertama gejala awalnya ini rasanya tidak enak, ya. Terus sesak di bagian sini, terus kembung perutnya. Kemudian lemas. Terus juga ada tambahan lagi, ini kayak merasa ketat ini, kepala ini ketat. Kayak apa ya? Oksigen atau apa ya? Aliran darah tidak lancar gitu di bagian sini. Ketat, terus kadang pusing. Nah, ini biasanya sahabat, ini biasanya dibarengi
kolesterol tinggi ataupun tekanan darah yang juga naik sahabat. Nah sahabat-sahabat, selain untuk mengetahui lambung ini juga harus tes lengkap ya sahabat ya, asam urat, tekanan darah, kolesterol, terus kemudian apalagi ini ya, itulah ya, pokoknya ada 4 atau 5 itu ya, tes lengkap, check up itu ya. Itu check up dulu apa yang tinggi, apa yang rendah, nanti ketahuan, nanti bisa diobati sahabat dengan cara check up itu sahabat. Nah sahabat-sahabatku, terkait lambung ya, lambung yang terutama jangan pernah dalam keadaan panik, biarin saja. Pokoknya yang pertama jangan panik, siapapun yang terkena lambung ya, jangan panik, tenang, santai, slow, nikmati aja, nikmati ternyata ini adalah sakit ini, itu aja. Jangan banyak pikiran yang aneh-aneh, yang terutama adalah pemikiran yang apa ya, ketika kita itu merasa sakit, kita merasa sakit terus ada cemas, ada kepikiran yang berlebih-lebihan. Nah itu jangan sahabat, itu akan memperparah keadaan yang kita alami. Kenapa? Lambung akan parah ketika kita mulai memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita pikirkan. Karena apa? Kondisi kita dalam keadaan tidak stabil, kondisi lambung kita. Ini berpikir, kemudian turun ke sini, akhirnya memperparah kestabilan lambung kita, gitu loh. Jadi kenapa orang sakit lambung ini tidak boleh berpikir, tidak boleh cemas yang berlebih-lebihan, akhirnya nanti apa, datang yang namanya anxiety gitu. Apa sih anxiety itu? Anxiety adalah kecemasan gitu, cemas yang berlebih-lebihan, was-was yang berlebih-lebihan. Nah ini akan mempengaruhi kondisi kestabilitasan yang ada di dalam imun kita. Kita merasa takut, merasa nanti berpikiran bagaimana ya nanti kalau begini begitulah. Ada orang, ya mohon maaf ya, ada di luaran sana kedengaran suara orang meninggal, siarannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akan merasa lebih takut lagi. Itu jangan, udah biarin saja orang berbicara itu, biarin saja. Yang penting kita fokuskan terhadap kesehatan kita fokuskan untuk kesenangan terhadap jiwa kita. Artinya apa? Kita fokuskan kesenangan terhadap diri kita. Yang pertama, penyakit itu muncul paling banyak beberapa persen itu dari pikiran kita, yang pertama. Nah dari situ penyakit muncul. Ketika kita tidak bisa mengendalikan itu, ini akan terus menggerogoti, nyambung ke sini ke organ yang lain, seperti itu. Ketika organ kita kurang mampu menahan, organ lain ini juga ikut menahan. Akhirnya organ ini kena lemah, organ yang lainnya juga kena, seperti itu. Makanya siapapun kawan-kawannya, tipsnya adalah jika kita sahabat-sahabat di sana terkena lambungnya, jangan pernah berpikir yang berlebih-lebihan. Itu satu ya. Dan yang kedua, jangan sampai terbawa. Artinya terbawa ini terusannya dari nomor satu ini, pemikiran yang berlebihan, akhirnya kedua ke bawah kepada takut, was-was gitu.
terus kejiwaannya kita akhirnya kena. Dan yang ketiga apa? Ini yang poin yang paling penting yang ketiga, sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah jiwa kita harus merasa senang, merasa gembira. Dengan cara apa? Banyak sekali cara. Kita juga bisa bercengkrama dengan teman-teman di sekitar, ya sekitar rumah aja lah, tetangga, untuk melupakan rasa sakit. Kita sedikit-sedikit tertawa, ya kita harus tertawa. Kalau tertawa ini kurang, ini akan berbahaya, maka stabil terus sakitnya. Kemudian yang keempat, terusannya yang ketiga ini ya, poin yang penting, yaitu kita harus sering-sering menonton komedi, sahabat-sahabat. Nah, komedi kan banyak sekarang. Yang terutama yang paling kocak banyak sekali di YouTube, sahabat. Ada komedian itu banyak sekali. Cari di YouTube komedi, nanti muncul komedi siapa bla 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 bla. Pokoknya yang penting mereka mengundang tawa kita, gitu loh. Ketika kita bisa tertawa, imun kita, jiwa kita yang ada di dalam ini mengeluarkan energi positif yang bisa menghambat perkembangan penyakit tersebut, sahabat. Ini yang pernah saya alami. Jadi seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, yang kelima ya, yang tadi yang keempat, yang ketiga ya poin penting, terus yang keempat adalah apa, sahabat? Kita harus juga mengkonsumsi ramuan, sahabat. Ramuan yang berhubungan dengan penyakit yang ada dalam diri kita. Itu. Kalau saya sih setiap pagi ya, ini juga ramuan dari teman-teman ahli spiritual, juga dari teman-teman yang lain-lain ya. Ini setiap pagi minum air hangat, dikasih air garam sedikit, 1 jumput saja, sedikit gini, yang penting ada garamnya, jangan banyak-banyak, nanti malah tekanan darah kita naik. Sedikit saja setiap pagi, air hangat sebelum makan, ini sangat bagus. Dan juga konsumsi obat. Jadi obat ini seperti Promak, tapi kandungannya seperti Promak dan tidak berbahaya. Nah, konsumsi obat yang namanya polisilen, ini kandungannya seperti Promak, dan ini mengobati tukak lambung, asam lambung, khusus tukak 12 jari, pokoknya yang itulah, yang tukak gitu-gitulah. Ini insya Allah saya karena konsumsi itu, dan saya membagikan ke sahabat-sahabat di luar sana yang terkena lambung, yang terutama jangan sampai panik kena penyakit lambung ya. Tenang, abaikan saja apa yang ada di luaran sana, obrolan yang negatif, abaikan, karena itu akan memicu energi yang negatif dan memperparah perkembangan penyakit kita gitu. Sudah, biarkan saja. Kita harus gembira di dalam ini. Ketika gembira, muncul sesuatu yang positif, ini akan muncul luar biasa. Tubuh kita ini luar biasa, bisa memancarkan energi positif yang bisa menetralkan penyakit kita, bisa itu. Selain kita berobat ke tempat yang ahlinya, ini bisa menetralkan, itu bisa dengan cara ketenangan, terutama tenang, jangan dalam keadaan mikiran yang aneh-aneh, panik. Ya udahlah, biarin saja, biarin aja, yang penting saya happy di dalam sini, gitu. Itu yang pertama ya. Dan kemudian sahabat-sahabatku, jangan sampai muncul sesuatu yang seperti anxiety ya, was-was yang berlebihan. Nah, ini akan memicu
perkembangan penyakit kita, akan drop kalau anxiety-nya ada. Sudahlah, biarin saja ya. Yang penting itu saja sahabat-sahabatku, sharing saya terkait penyakit lambung. Next nanti akan saya sharing lagi terkait lambung ini ya, masih banyak lagi ya, karena pengalaman saya ini banyak sekali. Minuman ini itu ya memang harus dilakoni ya, kita ikhtiar. Kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi kita cuma ikhtiar, nanti insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat-sahabat, terkait penjelasan saya terkait bahwasanya sahabat-sahabat di luar sana yang terkena penyakit lambung, itu tadi tips dari saya, edukasi yang semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabatku di luar sana yang terkena lambungnya. Oke sahabat, saya akhiri sampai di sini dulu. Saya akan mengusahakan tetap terus membuat konten edukasi maupun pengalaman-pengalaman yang lain-lainnya, yang penting bermanfaat ya, baik terutama untuk penyakit-penyakit. Oke sahabat, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.